Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita saat ini mempersiapkan hati untuk firman yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan, pemeliharaan Tuhan buat kami masing-masing. Dan kalau sampai saat ini kami masih boleh dalam keadaan yang baik, itu semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Dan saat ini ya Bapa, kami bersama-sama hendak merenungkan firman Tuhan. Kiranya Engkau yang menolong kami supaya kami bukan hanya mengerti, tetapi firman-Mu ini boleh menyatakan kuasanya di dalam kehidupan kami yang mengubahkan kehidupan kami serupa dengan firman Tuhan. Kami menantikannya dengan penuh syukur dan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita hari ini terambil dari Injil Matius pasal 5 ayat yang ketiga. Matius 5 ayat 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Saya bacakan buat kita sekali lagi ya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Bapak Ibu Saudara, kalau kita amati situasi di sekitar kita, rasanya kita makin melihat bahwa orang miskin bertambah dengan adanya pandemi saat ini. Ya, pandemi yang sudah berjalan 1 tahun lebih, 1,5 tahun, membuat banyak orang mengalami keterpurukan dari sisi ekonomi. Mereka yang kehilangan pekerjaan, mereka yang kehilangan pemasukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan jumlah itu makin meningkat. Ya, salah satunya misalnya kita melihat di perempatan-perempatan jalan atau di lampu-lampu merah, makin banyak orang yang meminta-minta, baik itu mereka yang terbatas secara fisik, mengalami sakit atau kecacatan tertentu, yang lansia, atau bahkan orang-orang yang kelihatannya masih segar, masih muda, masih kuat, yang seharusnya bisa bekerja, tapi memilih untuk meminta-minta di perempatan jalan atau di jalan-jalan yang lain, gitu ya. Kadang ketika kita melihat mereka yang sungguh-sungguh kekurangan, mereka yang mengalami keterbatasan, kita iba, kita merasa kasihan, gitu ya, ingin memberikan sesuatu buat mereka. Tetapi ketika kita melihat ada orang-orang yang seharusnya bisa bekerja karena badannya masih gagah, usianya masih muda, kita malah merasa ragu-ragu apakah orang-orang ini sungguh-sungguh punya kebutuhan atau jangan-jangan mereka hanya malas bekerja. Banyak orang yang memiskinkan dirinya, yang sebenarnya bisa melakukan upaya lebih tetapi enggan, ya, bermalas-malasan dan memiskinkan dirinya supaya mereka mendapatkan belas kasihan orang. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika bacaan kita hari ini satu ayat yang menjadi dasar perenungan kita menyinggung satu situasi manusia, yaitu keadaan miskin. Ya, satu keadaan yang tentu tidak diharapkan oleh semua orang. Tetapi di ayat ini disebutkan mereka yang miskin di hadapan Allah disebut sebagai orang yang berbahagia. Ya, padahal kalau kita membayangkan ketika orang berada di dalam keadaan yang serba terbatas, bahkan nggak punya apa-apa, bagaimana orang semacam itu dikatakan yang berbahagia? Nah, bagian ini hendak mengingatkan kepada kita bahwa miskin di hadapan Allah sebuah sikap yang hendaknya dimiliki oleh setiap orang percaya, bukan sekedar keterbatasan secara materi, tetapi orang yang miskin di hadapan Allah. Di sini kata yang dipakai itu arti harafiahnya orang yang nggak punya sesuatu apapun di dalam dirinya dan bergantung sepenuhnya pada pertolongan pihak lain. Bukan sekedar pas-pasan, tetapi orang yang memang nggak punya apa-apa. Dan sikap inilah yang hendak diingatkan kepada kita supaya kita miliki ketika kita berhadapan dengan Allah. Bagaimana kita bersandar sepenuhnya pada pertolongan Tuhan. Kita menjadi orang yang
tidak mampu berbuat apa-apa, hanya menantikan pertolongan Tuhan karena kita tahu bahwa hanya Tuhan yang bisa memulihkan keadaan kita. Rasanya ayat ini sangat cocok untuk situasi kita sekarang, di mana ketika pandemi ini masih kita hadapi, kita melihat banyak realita di sekitar kita. Ternyata uang, materi, kekuasaan tidak ada artinya apa-apa. Hanya Tuhan yang bisa menjadi sumber pertolongan kita. Misalnya, ketika seorang yang berpunya, dia punya segalanya, tapi ketika dia sakit, rumah sakit penuh, atau oksigen langka, uangnya tidak bisa membuat dia selamat. Ya. Beberapa waktu yang lalu bahkan pemilik pabrik oksigen justru harus meninggal dunia menjadi korban COVID. Dari fakta-fakta itu kita melihat ternyata uang ya atau materi atau segala hal yang ada pada diri kita nggak bisa kita andalkan. Pada akhirnya kita akan dibawa pada satu keadaan di mana hanya Tuhan yang bisa menjadi sumber pertolongan kita. Ada orang yang mungkin punya keterbatasan, dia nggak bisa berobat yang lebih baik. Tetapi kalau Tuhan kehendaki, Tuhan bisa memberikan kesembuhan buat orang-orang demikian. Ya. Sebaliknya, ketika orang punya segala sesuatu, dia bisa berobat bahkan ke rumah sakit yang paling canggih sekalipun dengan uang yang dia punya. Tetapi kalau memang Tuhan punya rencana yang berbeda, ya dia tidak bisa mendapatkan apa yang dia mau dengan uang yang dia punya. Maka satu sikap ini yang sebaiknya kita punya, miskin di hadapan Allah. Ternyata kita dengan segala hal yang kita upayakan tidak ada artinya apa-apa, dan kita hanya bisa berserah kepada Tuhan. Mari kita menjadi umat yang punya mental miskin di hadapan Tuhan, bahwa kehidupan kita semata-mata hanya karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Kita tidak menjadi tinggi hati dengan apa yang kita punya, atau kita tidak menjadi kecil hati dengan apa yang tidak kita punya. Karena apapun, bagaimanapun keadaan kita, semua kita sama di hadapan Tuhan. Kita hanyalah umat, kita hanyalah ciptaan yang mengandalkan kehidupan kita sepenuhnya kepada pertolongan Tuhan. Jadi kalau kita masih menerima berkat hari ini, itu sungguh-sungguh karena kemurahan Tuhan yang memberikan itu kepada kita. Nah, ketika firman Tuhan ini bilang miskin di hadapan Allah, miskin itu satu kondisi yang gak punya apa-apa di hadapan Tuhan. Maka bagian berikutnya ayat ini mengatakan dialah yang empunya kerajaan surga. Jadi kontras ya, ketika merasa miskin di hadapan Tuhan, ketika kita merasa nggak punya apa-apa, tidak ada sesuatu yang bisa kita andalkan di dalam kehidupan ini, Alkitab mengatakan justru orang-orang yang merasa tidak punya ini, dialah yang empunya kerajaan surga. Ya. Kita bisa merasakan bagaimana Allah yang menjadi raja di dalam kehidupan kita, Allah yang berdaulat penuh atas kehidupan kita. Maka hendaknya kita tidak menjadi takut, tidak menjadi khawatir akan banyak hal, khususnya pandemi ini. Mungkin ada orang-orang yang terlalu takut, terlalu khawatir. Bagaimana ketika terpapar atau ada anggota keluarganya yang terpapar dan ketakutan itu begitu melemahkan. Mari kita mengatasinya dengan keberserahan kepada Tuhan. Ketika kita sudah merasa miskin di hadapan Allah, kita tidak bisa mengandalkan kekuatan sendiri dan kita hanya mengandalkan Tuhan, berserah kepada Tuhan, maka pada saat yang sama kita juga dijauhkan dari segala ketakutan, segala kekhawatiran. Karena tempat yang menjadi sandaran kita yaitu Allah sendiri berkuasa atas segala sesuatu. Maka kekhawatiran, ketakutan itu hendaknya tidak menguasai di dalam kehidupan kita.
tetapi kita dengan penyerahan diri yang penuh kepada Tuhan, kita yakin, kita percaya pada rancangan Tuhan. Kalaupun Tuhan mengizinkan sesuatu yang berat terjadi di dalam kehidupan kita, maka Dia juga akan memberikan kekuatan. Ya, kita dijauhkan dari segala bentuk ketakutan, khususnya situasi sekarang ini di mana berita-berita negatif yang rasanya melemahkan iman itu makin menyerang dan mengelilingi kita. Mari kita diingatkan kembali, hanya Tuhan yang menjadi sumber pertolongan kita, hanya Tuhan yang bisa kita andalkan. Mari kita berserah kepada Tuhan sehingga ketakutan dan kekhawatiran itu bisa teratasi, bahkan dijauhkan dari kehidupan kita masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong kita semua. Mari sekali lagi kita berdoa. Bapa di dalam surga, biarlah kami menjadi umat yang senantiasa merasa miskin di hadapan Tuhan. Tidak ada sesuatu hal yang bisa kami banggakan, tidak ada sesuatu hal yang bisa kami andalkan di hadapan Tuhan, karena ternyata kami begitu terbatas. Materi kami, apa yang kami punya ternyata tidak cukup untuk menjadi andalan di dalam kehidupan kami. Hanya Tuhan dan pertolongan Tuhan yang bisa kami andalkan. Maka ya Bapa, dalam situasi-situasi saat ini, kami sungguh menyerahkan kehidupan kami di dalam tangan Tuhan. Kami mengharapkan pertolongan dan kekuatan dari Tuhan senantiasa, sehingga kami boleh dikuatkan menghadapi situasi yang sulit saat ini. Kami pun boleh dijauhkan dari segala bentuk ketakutan, kekhawatiran, karena kami yakin pada pertolongan Tuhan. Sungguh Tuhan, kami manusia yang terbatas, tetapi kami yakin dan percaya kuasa Tuhan tidak terbatas, dan Tuhan sanggup menolong kami dan memulihkan keadaan kehidupan kami menjadi satu-satunya juru selamat yang tidak pernah meninggalkan kami. Kiranya Tuhan menolong kami di dalam segala pergumulan yang kami hadapi, baik itu dalam kesehatan, dalam keluarga, dan di dalam kehidupan kami keseharian. Biarlah Tuhan yang senantiasa menjadi pemimpin dan Tuhan hadir di dalam setiap keadaan yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Percaya semua untuk
saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkah,